Sakit ginjalnya kenapa? Kata dokter ada saluran ginjalnya double gitu. Kakak boleh tahu Ganta sakit apa? Tumor otak. Sudah berapa lama Bu? Di sini udah mau 10 bulan. Sakit apa Bu kalau boleh tahu? Ya jantung bawaan. Terus tahun lalu udah dioperasi pertama ini. Yang belah ini udah. Terus kita lagi nunggu mau operasi kedua nih Mbak. Pengobatannya udah sejauh mana? Ini masih mau ke CT scan, habis itu mau konsultasi ke dokter bedah sama dokter jantungnya lagi. Kok bisa gitu, kadang kita suka mikir kenapa harus kita jalanin gitu ya. Aku kuat. Aku kuat, aku hebat. Ada jajanan nih. Pare, siapa yang mau? Saya. Ayo kita bagi-bagi jahe merah AMH. Ini nanti kalau hujan bisa diminum hangat-hangat. Ini buat Patrick. Patrick, kamu sudah mendapatkannya. Ih, kamu langsung memberikan pada ibumu. Hebat sekali. Go Patrick, go Patrick, go Patrick, go, go. Semuanya harus dapat ya. Oke, yuk kita bagiin ke temennya. Boleh. Ini kebetulan jahe merah AMH enak buat di Tenggorokan tuh enak, badan juga enak. Siapin Iya nih, cheers. cheers. Kita aja dulu nih. Oh iya. Ih, sekarang dia mau. Apa gue bilang? Dia udah siap untuk ini. Iya, enak ya? Hey guys, selamat datang di YouTube channel Wanita Strong Indonesia. Yeay! Berputar-putar di kandang itik. Ini dia Jessica Iskandar, paling cantik. Guys, sekarang aku lagi ada di Rumah Singgah Lion. Aku kesini bukan tanpa alasan, pastinya aku pengen bisa menghibur teman-teman yang ada di sini. Selain menghibur teman-teman yang mereka ini sebagai rumah singgah, teman-teman di sini kan banyak yang sedang sakit, kebanyakan mereka anak-anak juga. Terus sebelum mereka ke rumah sakit, ada yang ke Darmais atau rumah sakit lainnya, mereka singgah di sini karena mereka kebanyakan datang dari berbagai macam daerah. Kayak di Jawa atau luar pulau semuanya, jadi banyak banget yang singgahnya di sini. Jadi Rumah Singgah Lion ini spesial banget karena mereka banyak membantu orang-orang. Tapi aku nggak cuma sendiri karena aku ditemenin sama wanita. Ini juga WSI. Cuma ini bukan Wanita Strong Indonesia, ini Wanita Stress Indonesia. Kayak dia nggak punya kaca. Sama ya. Tapi dia punya berita terbaru dan yang patut kita dengarkan. Kalau gitu langsung aja kita panggilkan. Ini dia dari Cimanggis, Cika Jessica. Yeay! Dan Cimanggis juga. Korea dong. Korea. Ini Blackpink. Oh, annyeonghaseyo. 안녕하세요. 저는 지카 제시카입니다. 감사합니다. 사랑해요. Sarangyo. 좋an. Annyeong Cika. 안녕. 네. Uni. 네, Uni. Uni. Terus nanti ada udah di dalam ada. Uni. Padang dong itu. Uni yang ada di gorengan kan? Ubi. Jauh ya? Nah, ini yang stres nih. Jadi kita senang banget ya ada di sini ya. Iya, kita senang banget. Semoga kehadiran kita sedikit banyak bisa menghibur ya. Sedikit banyak apa banyak sedikit? Sedikit banyak. Sedikit banyak Iya. ya. Tuh di atas tuh udah ada fans-fansnya Jedar nih. Hai, annyeonghaseyo. Kenal kita enggak? Ini siapa? Siapa? Ini siapa? Kita tadi kirain pada lupa, katanya masih inget. Iya, di sini aja udah seru. Kalau gitu kita ke sana yuk. Ke sono dong, ke atas. Ya udah kalau gitu kita masuk ke dalam sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Let's go. Yo. Kamu nggak masuk sih? Ayo sekali lagi. Ayo. Kan udah nyambut. Masa jatuh ke lubang yang sama, mestinya diambil Ada dulu sini sih. geser. Ya.
Oke, ini udah banyak yang nungguin kita loh. Jadi langsung aja kita kenalan sama teman-teman yang ada di sini. Halo, apa kabar? Apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat semua? Ya, terima kasih. Wah, sambutan yang sangat hangat. Aku mulai betah di sini. Wah, ini cantik banget. Iya. Kehadirannya nih. Thank you, Kak Film yang Kasih. cantik lagi. Ini bintang film. Kalau ini bintang Saya bisa kebun mau bintang. Semua tadi cantik. Nah, kita di sini makan. Ini kita adalah rumah singgah layan yang sudah diresmikan di tahun 2022. Oh, tahun lalu. Iya, baru. Nah, kalau ini yang di belakang kita dinding-dinding ada banyak nama-nama Nah, juga. ini- Iya. ini- Nama-nama, logo-logo Oh besar. iya, ini nama atau logo-logo dari para donatur di sini. Jadi teman-teman jika ingin memberikan donasi bisa kita tampilkan di sini ya. Jadi kita tampilkan di sini siapa aja yang mau mendonasikan ke rumah singgah ini gitu. Kalau logo perusahaan, CSR perusahaan atau apapun itu. Ya ini memang hasil dari kerjasama dari Lions Club Internasional ya, dan juga dari Adira dan beberapa donatur yang lain. Gitu. Keren banget. Kita jadi pengen buruan kenalan sama teman-teman di atas juga. Iya, dari teman-teman adik-adik ya. Tapi sebelumnya di sini juga kita ada pengurus beberapa di sini kita lihat ada Dr. Novana ya, pengurusnya ya. Ini pasti kakak-kakak cantik ini sibuk, Jess. Ya kan? Tapi masih, ya ampun. Tapi masih bisa meluangkan waktunya untuk mengurus Iya. Ini luar ya, biasa. iya. Semoga dilancarkan, diberikan Iya, balasan yang amin. setimpal, luar biasa berkali-kali lipat. Iya. Iya, Ini di sini nama-nama semua pengurus, iya. Nama pengurus, kemudian kita juga udah usianya 1 tahun. Kita kerjasama dengan rumah singgah lain, gitu ya. Jadi kalau kita penuh, kita oper ke rumah singgah lain. Tapi rumah singgah lain penuh, dioper ke sini juga bisa. Gitu. Jadi yang kita sediakan itu adalah transportasi gratis ke Rumah Sakit Darmais dan Harapan Kita di dekat sini. Juga kita sediakan makanan gratis dan tempat tinggal gratis. Jadi di sini jika ada yang membutuhkan, ya terutama pasien di daerah, persyaratannya itu anak di bawah usia 18 tahun. Yang pertama, yang kedua punya kartu BPJS yang penerima bantuan iuran ya, yang PBI. Bisa didampingi oleh satu pendamping. Jadi kita sediakan di sini ada 8 kamar, 1 kamar untuk 2 anak, kapasitas 16 anak di sini. Oh, kapasitas 16 Iya. anak. Pokoknya Yang- semuanya free. Free. Pendampingnya juga. Pendampingnya juga, termasuk pemulangan jenazah juga kita kerjasama dengan Kementerian Sosial. Nah di sini ini yang pasti kita mau menerima itu biasa pasien yang kanker, gitu ya, kanker anak dan juga yang penyakit bawaan. Jadi bukan hanya kanker tapi juga yang penyakit jantung bawaan atau penyakit bawaan yang lain itu bisa kita terima di sini. Waktu Jessica ngajak saya kesini, dia kan lagi kanker ya. Kantong kering. Kalau kantong kering lain. Nanti. Untuk alamatnya sendiri ini beralamat di mana, Kak? Ini di Jalan Katalia Timur ya, Katalia Timur 1 ya. Kemudian kita nih nomor 2 di seberang, patokannya di seberang Apamidi Kamboja kalau di daerah Tomang. Jadi tepat di belakang Rumah Sakit Harapan Kita ya. Dan juga alamatnya mungkin bisa dilihat di sini nanti ya. Nanti Ya, kalau nggak di sini aja deh. Enggak. Kalau di sini nih biar ketutupan bukan Sini. dia. Nanti turun ini. Tutupan dong. Wah, kita kedatangan ini anak X-Factor. ya. Apa kabar? Kabar biasa aja. Oh, dengan siapa namanya? Ayo, Adel. Adel. Adel, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Jangan bareng-bareng biar dia sendiri aja. Jangan bagus aja. Sama ngajak orang. Kasih aku rap. Oke, kita mau nyanyi lagu apa? apa? Mau menyanyikan lagu A Million Dreams. Millionaire bahasa Inggris bisa nggak? Pura-pura bisa aja. Lagu yang kita sekarang. Apaan? Amer Wojo. Nggak bisa. Ini untuk ini dong dapat Iya. feel-nya. Million Dreams. Maju dikit. Oke. Silahkan. Kita mulai dari hitungan ke-99. Oh ya, lama banget ya. Satu. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, to where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind.
Say I don't care if they call us crazy. We can live in the world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brothers feel love in my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the heart we're gonna make. For the world we're gonna make. Wow, keren. Nanya tuh gitu, bibirnya getar, dia HP-nya yang getar. Tapi ini sambil ada kakak-kakak model, apalagi pemenang Miss Chinese Indonesia 2022, kita harus sambil fashion show dong. Kamera mundur dikit. Nanti kita fashion show ganti-gantian ya. Oke. Ya. Siapa duluan? Kamu dulu yang paling tua dulu. Kasih lagu ya. Lagunya apa? Lagunya fashion show. Sayang, opo kowe krungu jerite hatiku mengharap engkau kembali. Kita duduk di tengah-tengah teman-teman yang ada di sini, boleh? Kalau aku boleh di tengah sini, Jessica di tengah tol sana dulu. Yaudah yuk, situ yuk. Apa kabarnya nih hari ini? Oke, kita kenalan dulu dong dari yang di pojok sana. Dengan ibu siapa? Ibunya Reza. Ibu Reza membawa Reza. Ya, dari Jambi. Dari Jambi. Berarti ini Reza ya? Iya. Reza apa kabar? Alhamdulillah baik kan. Reza umurnya berapa? Nah, Kita kenalan lagi dulu. Sudah kira aku ya, Jess. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Cynthia, ibunya Alisa Ramadhani dari Bengkulu kami. Bengkulu. Iya, Bengkulu. Hai, itu ya? Iya. Hai, Dek, sini Dek. Iya, mama. Ini Alisa. Alisa umur berapa? Alisa, situ lihat ke kamera ke omnya. Alisa umur berapa tuh katanya? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Kalau kakak boleh tahu, Alisa kesini sedang sakit. Sakit apa? Sakit ginjal. Sakit ginjal. Ginjal sama kan mama aku. Mama aku juga sakit ginjal, Bu. Kalau boleh tahu nggak apa-apa ya, kita ngobrol lebih dalam boleh? Sakit ginjalnya kenapa? Itu kemarin kan dia ini ada rembesan Kak. Rembesan kata dokter ada apa saluran ginjalnya double gitu. Oh. Gimana Bu saluran ginjalnya double? Dia sebelah kiri Kak. Double. Makanya sering rembes. Kayak ini kayak kalau kita perempuan kan keputihan loh. Kalau dia enggak, dia warna kuning. Itu Udah berapa lama, Bu? kalau di sini hampir 1 tahun Kak. Oh, karena harus bolak-balik ya? Iya Kak. Oh, kalau pengobatannya sendiri emang stepnya seperti apa, Bu? Kalau kemarin itu sama dokternya itu kemarin sempat ngituin salurannya dulu karena kan mau lihat posisi saluran itu kan di mana tempatnya kan tempat 3 kali atau 4 kali sih yang ituinnya ke CT scan lagi ulang kan baru ke ini pas udah salurannya dicek ulang pokoknya di yang ginjal sebelah kiri bagian atas itu nggak berfungsi lagi sama sekali. Oh, dan itu harus apa? Harus dibuang. Harus dibuang. Oh, dan Sudah. ini apa udah ada rencana kapan atau Kalau gimana? ini udah tindakan tinggal proses pasca aja lagi. Tinggal Alisa, kontrol aja lagi Kak. Semangat terus ya, yeay. Kamu bilang dong ke kamera,
Aku kuat, aku hebat, aku pasti akan cantik kayak Kak Cika gitu. Pakai panjangan ya. Aku kuat, aku hebat gitu. Yuk, kamera. Aku kuat, aku hebat. Sarangnya. Tapi aku penasaran deh. Boleh. Ini ke ibunya sendiri kan selama pengobatan itu kan pasti bolak-balik ibu dari Bengkulu kan tadi ya. Iya. Perasaannya punya keluarga yang support sistemnya mengerti betul tentang cancer dan jantung sendiri di sini tuh gimana sih? Kalau Karena kan itu juga ngaruh kan ke kita nih. Aku juga kan sedang mengidap cancer gitu. Ada nggak dampak-dampak positif yang ke anak juga jadinya mereka merasa lebih normal atau apa gitu mungkin? Kalau di sini aku lihat anak-anak yang cancer sama jantung itu kayak nggak ada beban gitu Kak. Oh, lebih Kayak selain biasa ya? kayak kini sekarang itu kan main, mereka kan ngumpul di sini sama-sama kayak nggak ada Sakit lah, nggak sakit kayak normal aja gitu Padahal ya. orang tua di sini kayak mana ya? Kayak sama-sama aku loh. Iya. Rasanya kayak gitu loh Kak. Iya. Hancur rasanya. Iya, Ngeliat anak ini kok bisa loh sama aku gitu loh. Gitu aja aku. Iya, karena pastinya nggak mudah ya Bu untuk dijalani. Iya. Karena prosesnya itu pasti berat, makan waktu, makan biaya, Iya, makan betul. tenaga, dan butuh kesabaran ekstra yang luar biasa. Apalagi kalau anak nangis sakit itu kita sebagai seorang ibu pasti nggak akan tahan, nggak akan bisa melihat anak kita sakit. Daripada anak kita sakit, mending kita yang sakit. Iya, betul. Gitu ya Bu ya. Jadi Aku yang gitu loh. iya. Yang anak aku biar anak Iya. aku yang sehat. Sama kayak aku waktu mamaku sakit ginjal gitu Bu ya, divonis sama dokter. Dokter aku aja yang sakit, aku gitu biar aku aja yang ginjalnya nggak berfungsi. Kalau nggak aku kasih ginjal aku buat mama. Terus ya dokternya masih ya kamu masih muda katanya gitu-gitu. Sedih deh pokoknya kalau. Iya. Terus kalau Karena sebenarnya ya Ibu ya, terkadang kan kita menanyakan Tuhan gitu ya, Iya, kenapa nggak aku aja deh, jangan Benar. anak aku gitu-gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat banyak loh hal positifnya kayak ada dipermudah juga sama rumah singgah layan, jadinya nggak perlu bolak-balik. Dan kalau misalnya aku jadi ibu, aku pasti bakal berubah mindset aku. Oh ternyata aku sespesial itu, makanya aku dikasih Tuhan cobaan. Iya, makanya dalam 1 tahun itu mungkin Tuhan mau nempa aku gitu loh. Karena ibu kuat. Nempa Ibu kuat dan Anda pasti sembuh. Iya. Makasih Kak. pokoknya semangat terus ya Bu Iya, ya. Harus dong. Iya, ini tadi apa leukemia? Iya, kalau ini tadi ini namanya siapa? Ganta. Ganta dari Lampung. Ganta dari Lampung. Bali Lampung. Umur berapa Ganta? Umur 5. Umur 5. Kakak boleh tahu Ganta sakit apa? Tumor otak. Tumor otak. Sudah berapa lama Bu? Di sini udah mau 10 bulan berobatnya. Iya, dari operasi, radiasi, kemoterapi. Dulu awalnya tahu gejalanya seperti apa? Dia sering muntah, sering demam. Iya. Terus pas awal Juli dia panas tinggi, tiba-tiba nggak bisa jalan, Oh. Dan langsung nggak bisa duduk. nggak bisa duduk. Tapi sekarang udah alhamdulillah progresnya udah bagus banget ya. Udah bisa jalan. Walaupun masih terbata-bata. Kalau boleh mau lihat Genta berdiri boleh? Jalan. Ganta berdiri sana. Coba pose-pose yang keren. Gini. Wih, Aku kuat gitu. Coba ngomong ke kamera. Aku kuat gitu. aku kuat. Aku kuat. Oke, Genta mau nyanyi nih. Coba bantu. Kencengin lagi asu. Kencengin kencengin paling terus balang itu aku pegang Yeay, Genta, pinter. Oke, kita kenalan lagi sama siapa lagi nih? Patrick umur berapa sih nih Patrick? Duduk sini. Patrick temennya SpongeBob dong. Patrick. Ketawa lagi sini. Aku temanmu. Coba di sini duduknya Patrick. Duduk sini, pangku sini.
Mari kita ke Oke, Patrick umur berapa? 5 tahun. Patrick di rumah Singgah Lions ini udah berapa lama? Udah mau 2 bulan. Mau 2 bulan. Sakit apa Bu kalau boleh tahu? Ya, jantung bawaan. Jantung bawaan. Itu seperti apa sakitnya? Tahun kompleks ya Mbak, ada DORF namanya. Terus tahun lalu udah dioperasi pertama ini. Yang belah ini udah. Terus kita lagi nunggu mau operasi kedua nih Mbak. Lagi nunggu swab aja. Oh, nunggu swab aja. Jadwal operasi keduanya ada penyempitan pembuluh darah. Penyempitan Di pembuluh organ. darah. Iya, ya ampun. Sayang, sekarang keadaannya gimana? Sehat sih Mbak, bermain. Sehat terus ya? Iya. Oke, Cinta, aku lihat baby di situ lucu sekali. Boleh kita ngobrol-ngobrol yuk. Aku boleh gendong nggak, kakak? Boleh, coba. Jauh ya? Coba ya. Halo. Ini dengan adik siapa, Om? Eutalia Emily Galuri. Panggilnya apa? Emily, Emily. Hai, Amalia cantik. hai. Emily usia berapa bulan, Om? 11 jalan setahun ini bulan ini. Emily di sini dikarenakan alasan apa, Om? Jantung bawaan tante. Kalau boleh diceritain sedikit, Om, yang dirasakan Emily itu seperti apa maksudnya yang Om lihat? Untuk Emily-nya sih dia nggak bisa merasakan, tapi untuk yang fisiknya sih tumbuh kembangnya terhambat. Jadi kecil. Kalau misalnya seusia dia nih 11 udah mau setahun, sebenarnya udah di atas 8 kilo. Ini sekarang dia masih 4 kilo lebih. Pengobatannya udah sejauh mana? Ini masih mau ke CT scan, habis itu mau konsultasi ke dokter bedah sama dokter jantungnya lagi. Kita ini adalah Berapa lama di sini, Om? 2 bulan tante. kata Titan itu dari mana sih? Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ada main di Pontianak boleh ya? Boleh. Cantik sekali loh. Kasih. Matanya lentik. Aku insecure. Dari Om sendiri harapannya apa, Om, untuk Emily? Semoga tindakannya cepat diatasi sama ya itulah. Kesembuhan dan juga pastinya keceriaan dan tumbuh kembang yang baik. Iya pasti itu ya. Anak tersayang ya. Tapi rencananya proses pengobatannya akan membutuhkan waktu berapa lama? Untuk waktu sih pasti kelanjutan tante gitu. Dia harus pasang liver stent dulu, habis itu baru Bapak tahu nanti KTP, habis itu mau jantungnya lagi gitu. Sabar ya Om, Tante, Pasti ya. semangat, tetap kuat, tetap berdoa sama Pasti. Tuhan. Semuanya pasti akan ada jalan yang indah dan yang baik. Amin, amin. Makasih kakak untuk semangatnya. Si Anti. Dia nengok sampai gini. Mbak, halo Mbak. Emily cantik banget tuh Mbak. Yuk fotoan dulu yuk. Mana kameranya? Ini kalau ada namanya siapa? Akhtar. Akhtar umur berapa? 2 tahun. Oh, dari mana? Dari Garut. Akhtar kesini sakit apa? Jantung bawaan. Oh, mau di KTP. Sebenarnya kalau ibu dengar-dengar gitu ya, jantung bawaan itu disebabkan oleh apa sih Bu? Genetik kan dari orang tua? Saya nggak punya keturunan gitu. Oh, jadi apa dari virus apa? Aku pegangin. Dari virus atau dari apa? Ibu sendiri belum jelas ya. Iya, belum jelas. Udah berapa lama di sini? Baru hari ini. Oh, baru hari ini nyampe. Oh, aku doain semoga penyembuhannya semua yang ada di sini bisa cepat ya. Semuanya bisa sehat-sehat dan kembali ke rumah, ke kampung halaman dengan bahagia, tak kurang satu apapun. Semuanya sehat-sehat. Oke, tapi ini dari teman-teman di sini juga banyak yang mengalami pastinya hari-hari yang gak mudah karena harus merawat anak yang sakit. Itu pasti gak mudah, tapi bintang tamu aku, Cika Jessica juga sedang mengalami hal yang gak mudah yang dia harus
lewati akhir-akhir ini. Cika mungkin bisa ceritain sedikit, tadi kan udah di sini bilang Dikit-dikit mama ya. sakit. Betul. Sakit Iya. apa? Jadi aku juga mau sharing. Aku juga mamaku tuh ginjal kronis. Jadi ginjalnya itu fungsinya udah tinggal. Kata dokter itu rasanya pas tahu itu dari dokter kayaknya sama perasaannya sama kayak bapak-bapak ibu di sini ya, ketika anak divonis sama dokter, Bu, sakit yang wah itu hancur banget hati aku. Kok bisa gitu, kadang kita suka mikir kenapa harus kita sih yang ngalamin gitu ya. Tapi ya mungkin cobaan orang kan beda-beda. Mungkin aku lagi dikasih cobaannya, mama aku yang kena ginjal yang kalau orang kan normal kan ginjalnya fungsinya 1%, ini 5%. 5% lagi, makanya sekarang lagi cuci darah seminggu sekali. Seminggu sekali, dan wah itu kalau disuntiknya sakit banget. Terus kalau lagi kumat sakit itu, wah sama mungkin kayak anak-anak di sini, kita para orang tua mungkin ya. Kalau aku sebagai anak nggak kuat lihat anak pas lagi kambuh gitu ya ibaratnya ya. Emang mama kalau kambuh kayak apa? Muntah-muntah, pusing, minum dikit kadang langsung keluar lagi. Nggak tahu apa sih mah yang sakit, kan aku suka gitu ya. Sakit, jika pokoknya sakit gitu. Makanya aku lihat anak-anak di sini kok kuat gitu ya, mereka tuh pasti lebih sakit lagi gitu. Cuman ya kita tetap berusaha, berdoa terus kita tuh harus benar-benar kasih support sama sang pasien gitu ya. Iya. Nah aku sekali ya pasien udah cuci darah, jadi harus terus kasih semangat. Iya. biar bisa apa namanya ngadepinnya tuh kuat gitu. Jadi aku berdoa terus pokoknya dikasih kekuatan buat mereka yang lagi sakit. Pas lagi gejalanya ya Allah dikuatin, semoga dia pasti sakit banget, cuman kasih kekuatan supaya bisa kuat pas lagi ngadepin sakitnya gejala-gejala itu. Kalau mamanya Cika udah sakit dari kapan sih? Dari Agustus tahun lalu, jadi mau hampir setahun nanti. Dan itu udah pengobatannya tuh udah sejauh apa? Ya sama CT scan kayak gitu, terus check up, terus jantungnya juga udah Selain cuci 30%. darah setiap minggu ini. Nah, jadi cuci darah aja sih, Jen. Cuci darah. Jadi kan fungsi ginjal itu untuk membuang racun. Jadi dia nggak kebuang kan Iya, racunnya karena kan. hanya berfungsi 5%. Tuh, jadi dibuangnya ya cuci darah itu. Dan itu kalau aku nemenin mama, aku nggak pernah nggak nemenin mama. Disuntiknya tuh kan 2 jarum dan jarumnya sangat besar ya. Itu mamaku suka pegangan tangan aku sakit banget, apalagi dia ya. Jadi itu sih aku udah prosesnya udah gila-gilaan lah sekarang. Tapi apa benar Ci katanya kalau prosesnya mama ini kemungkinan harus tukar ginjal? Iya, dari awal aku minta dokter kasih aja ginjal aku ke mama. Terus kata dokter janganlah, kamu masih muda, kata mama, kata dokter gitu. Jadi ya sejauh ini pengobatannya kita lakukan cuci darah aja dulu gitu. Jadi kita lihatnya mama stabil aja dulu deh gitu. Ya kedepannya mudah-mudahan semakin membaik. Tapi kedepannya kayak gimana ya belum tahu juga ya. Aku juga sambil nyari ya rumah sakit yang lebih bagus lagi. Ada yang rekomen untuk Kenalan dokter. Keluar gitu-gitulah. Pokoknya sampai sekarang juga aku masih usaha gitulah. Cuman ya sejauh ini pengobatannya memang cuci darah seminggu sekali. Tapi Cika tahu nggak apa yang menyebabkan mama sampai kena di ginjal? Apa karena makanan atau apa? Itu dia, biasanya ginjal itu kurang minum ya Bu ya. Biasanya kurang minum. Tapi mama aku tuh suka minum sebenarnya. Cuman ternyata mamaku juga ada hipertensi. Jadi kalau buat yang hipertensi itu hati-hati gitu kan. Takutnya jadi dia terus nggak pernah minum obat. Jadi dia pecah sampai ke ginjalnya itu gitu. Jadi itulah yang menyebabkan. Jadi ginjal itu nggak ketahuan misalkan kalau penyakit apa ya, kan suka ada gejalanya asma dulu atau apa gitu ya. Kata dokter kalau ginjal kalau fungsinya masih baik, masih belum ini nggak kelihatan gejalanya. Makanya mamaku tuh begitu
ke dokter langsung kok udah tinggal 5%, bisa gak ada gejala apa. Jadi kalau ginjal itu fungsinya kalau udah 30% baru pasiennya akan drop, cepet capek kayak gitu. Jadi ya udah. Kalau dari mama sendiri nih, mama mungkin keadaannya sekarang lagi sakit. Mama sendiri ada nggak sih yang kayak pesen ke Cika, kayak misalnya mama pengen apa, terus pengen Cika lakuin? Ada yang mama omongin ke kamu? Apa ya, sekarang sih pokoknya mama malah mengkhawatirkannya aku. Kan biasanya aku kemana-mana sama mama, syutingnya sama mama gitu kan. Jadi mama malah mengkhawatirkan orang yang sehat, justru orang mama tuh sakit. Aku yang harus khawatir ke mama. Jadi kayak, Cika kamu nggak bisa mama temenin lagi dong ke sana ke sini gitu. Ya apa sih mama? Terus kamu jadi terbatas dong aktivitasnya. Kan aku harus jagain, karena aku nggak mau orang lain. Yang kadang kita pengennya tuh kita langsung gitu, nggak mau suster atau ART gitu, nggak mau. Jadi terbatas sih gara-gara mama, ya maaf ini gitu. Malah kan aku bilang ya jangan gitu. Kan mama waktu aku kecil mama yang jagain aku, sekarang aku yang jagain mama, aku gituin. Mama justru mamanya sedih gitu. Mama kayak gini ya, sekarang kamu yang jagain mama gitu. Ya, jadi kasihan kamunya aktivitasnya nggak apa-apa. Aku bilang mama aja waktu kecil, Cika kan yang ngurus mama, aku gituin. Jadi ya keinginan mama sekarang misalkan namanya orang sakit ginjal tuh makannya udah nggak bisa banyak, makannya juga nggak boleh yang mengandung kalium apa ureum gitulah, pokoknya agak terbatas makannya. Jadi kalau sekarang mama mau apa, ayo. Mama mau makan apa, ayo. Sama bu kayak sekarang, kayak anak-anak nih begitu banyak orang main itu kayak sehat aja ya tadi, kayak sehat gitu. Padahal sakit ya, tapi kalau misalkan lagi banyak orang dia happy, perasaannya happy, itu happy. Pasien tuh pasti yang sakit itu jadi kayak sembuh aja. Jadi obat yang sebenarnya adalah ya kebersamaan kayak gini, support system yang saling mendukung gitu tuh bener-bener. Aku tuh sama keluarga tuh ke mama tuh kayak gitu. Ada nggak momen-momen yang mungkin Cika tuh selalu terkenang sama mama, kayak mama tuh spesial di hati Cika karena hal ini gitu? Ada nggak momen kenangan yang nggak pernah dilupain? Kalau momen kan pasti banyak ya, cuman sekarang perbedaan aja yang ada, Jess. Misalkan dulu mama tuh orangnya kuat, mamaku kuat, bisa di rumah tuh nggak bisa diam, gayanya tuh beberes, masak, jalan gitu. Nah sekarang tuh udah kayak lihat mama pas kalau lagi drop, diam aja di dari Itu pasti terasa banget bedanya ya. Jadi rumah tuh kayak nggak hidup gitu, soalnya yang punyanya sakit gitu. Tapi kalau mama saya tuh wah, kayak rumah hidup gitu, padahal mamanya ada gitu. Ya bedanya itu aja. Jadi dulu mama misalkan masak, baju, ya pokoknya segala aktivitas dijalanin gitu kan. Nah sekarang perbedaannya gitu aja. Cuman ya enaknya memang setelah pengobatan cuci darah, karena racunnya udah kebuang, badan agak enakan tuh. Jadi ya 1-2 hari pasti ada aktivitas normal, meskipun kadang habis itu capek gitu. Nah, ini kan kita WSI ya, Wanita Strong Indonesia. Jadi Cika menjalani momen-momen kayak gini pasti bukan hal yang mudah. Jadi you have to be strong. Tapi dari segala yang kamu udah lewatin ini, apa sih yang paling berat yang harus jadi banyak pertimbangan atau jadi momen-momen yang sulit gitu, kayak mungkin dari segi biaya atau dari segi waktu atau dari nggak enak melihat mama sakit, itu udah pasti. Apa yang beban yang terberat gitu? Kalau dibilang beban, kesannya kita nggak bersyukur ya. Aku mama masih ada aja sekarang, masih bersyukur banget karena aku udah pernah ngalamin momen kayak mama tuh udah nggak ketolong atau pernah. Makanya aku kayak ini mama dikasih kesempatan 2 kali untuk hidup kayaknya gitu ya. Jadi waktu aku semuanya buat mama. Ya kadang yang berbeda adalah misalkan aku harus ada kerjaan, sedangkan kita juga kan butuh penghasilan dari aku. Tapi keadaan mama tuh lagi drop, terus aku nggak bisa ngambil kerjaan gitu. Itu sih perbedaannya. Jadi kayak mungkin itu tadi prioritasnya sekarang mama, kerjaan sekarangnya jadi terbagi-bagi yang harusnya misalkan bisa ini itu bisa ini kayak dulu, misalkan sekarang udah nggak bisa lagi, ya itu aku syukurin aja, nggak apa-apa. Yang mama juga adalah pahala buat aku. Amin.
surganya aku. Pokoknya yang penting sekarang mama dulu. Ya masalah kerjaan kadang aku mikir gitu. Kadang suka gitu kan dia misalkan ada kerjaan wah menggiurkan cuannya. Tapi mama lagi sakit ya Tuhan. Kok pas sekarang sih kerjaannya pas mamaku lagi drop, nanti kayak pas mama habis cuci darah gitu lagi enak baru aku masih bisa tinggalin gitu. Tapi udahlah, rezeki itu emang Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur, rezekinya akan ketukar. Jadi aku ikhlasin aja gitu. Jadi ya sekarang beda prioritas sih. Beda prioritas. Karena sebagai ya ibaratnya tulang punggung keluarga ya harus menghasilkan juga. Kalau enggak ya repot. Tapi di satu sisi ada orang yang paling kita kasihi yang sedang sakit, pengen kita temenin, pengen kita support gitu. Jadi itu pasti nggak mudah tapi terus semangat. Iya makasih ya, kamu harus kuat semangat terus ya. Iya harus kuat, harus semangat. Pokoknya jangan lupa berdoa sama Tuhan karena Tuhan adalah pencipta, Tuhan yang menciptakan segalanya, Tuhan yang mempunyai skenario terindah buat kita. Jadi terus berdoa, semangat. Kayak kamu harus semangat, semua yang di sini juga harus semangat. Kita mau bagian makanan juga nggak? Makanan juga boleh. Siapa yang udah lapar? Ya kesana. Semuanya lapar. Iya karena kita tuh capek ya. Silakan. Ayo kita bagi-bagi. Sambil bagi-bagi jajangan, gimana kalau kita panggilkan bintang tamu kita dari X Factor untuk menghibur bernyanyi ya? Setuju. Kakak, mari bernyanyi. Ladies and gentlemen, ada anak gadis banyak yang demen. Wih, cakep. Kita udah kedatangan bintang tamu kita dari X Factor namanya Adele. Sambil teman-teman di sini, ibu dan bapak menikmati hidangan. Di acara kondangan. Kita akan dihibur oleh kakak Adele. Tepuk tangan dulu untuk kakak Adele. Oke, lagu pertama. Kita nyanyi bareng-bareng lagu Laskar Pelangi. Oke, here we go. Oke. Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Semua Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Semuanya yuk. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Sekali lagi. Selamanya. Tepuk tangan buat yang nyanyi dong. Kak Cika sama Kak Jadar, kita nyanyi lagu Manusia Kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Yo, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Langsung ke bridge. Bila bukan kau
semua hendaknya. Oh, tidak satu pun culasmu akan bawa bahagia. Semua manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Yeay. Terima kasih Adel, terima kasih, Kak. buat nyanyian yang luar biasa. Luar biasa di luar. Oh salah. Biasa di luar. Oh salah. Oke, Cika juga terima kasih. Terima kasih, Jedar. Lagi-lagi semangat terus ya. Iya, Salam buat makasih. Mama. Makasih, Jedar. Oke, Adel sama Yes. Cika bantuin bagi-bagi hadiah. Boleh, Oke, boleh. ini ada hadiah tas buat ibu-ibu ya. Wow, asik. Kita dikasih juga. Oke, ini sedikit dari Don Azaya. Oke, yuk kita bagi. Oke. Iya, Nanti digeser aja, digeser ke sana. Iya, aku baru pulang ya. Ini lucu banget emorinya. Digeser. Semoga berkenan ya dan kepake. Ini ada anak aku yang nomor 2. Namanya Don. Sekarang lagi ditaruh di lampu merah ya. Wah, dapat mainan juga. Mainan. Box ini box untuk taruh mainan. Oke. Semangat lah ya. Pasti ada hikmahnya. Oke, Cika juga sudah menyerahkan adik yang tersinggungnya. Artinya wanita strong Indonesia kita harus berpisah dulu, nanti kita bakal ketemu lagi ya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih untuk Cika. Pantun dulu dong. Pantun dulu ya. Ada cucian di rumah Desi. Cakep. Sekian dan Terima kasih. Sampai ketemu lagi.